Shalom. Baik, kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Temanya dari altar menuju kebangkitan rohani. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-30. Saya bacakan buat kita semua. Lalu Elia berkata kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah mendekat kepadaku." Maka seluruh rakyat itu datang mendekat kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah roboh itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita merasa kering secara rohani setelah sekian lama kita menjadi pengikut Kristus? Sama seperti bangsa Israel di masa lalu, dan yang dijelaskan di dalam pasal yang ke-18 ini, mereka mengalami kering secara rohani. Bisa saja di antara kita pun mengalami hal yang sama, kehilangan arah yang tadinya berharap untuk terus mengikut Tuhan, tapi dalam perjalanan waktu ternyata kita mengalami kekeringan itu. Kalau kita lihat kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ini mengingatkan bagi kita, saudara, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kebangkitan rohani itu mungkin bisa terjadi saat ini bagi kita. Oleh sebab itu, untuk melihat itu, mari kita menggali apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam pasal ke-18 dan bagaimana kita menemukan kebangkitan rohani yang sejati. 1 Raja-Raja pasal 18 ini muncul dalam konteks di mana bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani. Pada waktu itu Raja Ahab memerintah mereka. Raja Ahab ini adalah raja yang paling jahat di zaman raja-raja Israel, karena dia mencelakakan bangsa itu dengan membawa mereka menyembah Baal pada masa kerajaannya. Apalagi istrinya Isabel, dia memuja Baal, bahkan memelihara nabi-nabi Baal. Dan itu yang membuat kemerosotan rohani terjadi di pasal yang ke-18 ini. Yang tadinya bangsa Israel memiliki mezbah bagi Tuhan, Isabel merobohkan itu, mengganti menjadi pemujaan kepada Baal. Akibatnya penyimpangan rohani itu terjadi. Dan Tuhan mengizinkan bukan hanya saja kekeringan terjadi di bangsa Israel, tapi juga kelaparan. Sampai 3,5 tahun mereka mengalami itu. Akibat mereka merobohkan mezbah yang tadinya mereka bangun untuk memuji memuliakan Allah, digantikan dengan penyembahan terhadap berhala. Kekeringan ini bukan sekedar kekeringan secara fisik, kekeringan alam, tapi menunjukkan juga kekeringan spiritual
hidup jauh dari penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara dari altar menuju kebangkitan rohani, berarti itu harus selalu diawali dengan panggilan Tuhan. Karena kebangkitan itu tidak terjadi secara instan. Ada proses, tidak terjadi dengan hal-hal yang spektakuler. Sebagaimana ketika mereka sudah mulai membangun mezbah itu ada api Tuhan yang dicurahkan. Kebangkitan itu tidak selalu ditandai dengan hal itu. Tetapi saudara, kalau kita lihat dari pasal yang ke-18 ayat yang ke-30, kebangkitan rohani itu dimulai dari hati yang mau merespon terhadap panggilan Tuhan. Ayat yang ke-30 dikatakan ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, mendekatlah kepadaku. Nah, ini kan bukan hanya sekedar undangan, saudara, tapi ini perintah Allah untuk datang kepadanya. Harus ditunjukkan dengan satu langkah nyata untuk datang kepada Tuhan. Tidak cukup datang kepada Tuhan hanya sebatas niat saja. Oh, hari ini hari Minggu mau beribadah, ingin rasanya bersama-sama memuji Tuhan. Niatnya baik, saudara. Tapi kalau kita tidak bergegas, mengambil langkah, mempersiapkan diri dan datang, maka kita tidak akan pernah mengalami nilai, esensi, kualitas daripada ibadah itu. Niat itu baik adanya, tapi untuk mengalami Tuhan tidak hanya cukup pada titik itu, tapi ada langkah konkret yang harus kita lakukan. Kita harus bergerak dan melangkah. Karena Alkitab kita mengajarkan bahwa iman itu harus selalu diwujud nyatakan dalam satu tindakan. Yakobus mengingatkan kita di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Jika iman itu tidak disertai dengan apa, saudara? Dengan perbuatan, maka dikatakan apa? Pada hakikatnya iman itu adalah mati. Artinya kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau kita tidak melakukan langkah yang nyata di dalam kekristenan kita. Masih ingat gak orang lumpuh yang 38 tahun mengalami kelumpuhan dan ada kolam Bethesda? Pada waktu itu terjadi kesembuhan di sana ketika malaikat Tuhan mengguncangkan air dalam kolam itu, dan siapa yang lebih dulu masuk ke dalam kolam itu maka dia akan sembuh. Ada seorang pria sudah 38 tahun dan salah satu yang menunggu di pinggir kolam itu. Ketika malaikat menggoncangkan, dia mau melangkah, sudah lebih dahulu orang lain yang masuk. Ketika Yesus datang, maukah engkau sembuh? Yang jawabannya, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau kita lihat dari situ berhubungan dengan iman yang disertai dengan tindakan, maka tidak terjadi kesembuhan bagi orang ini karena dia tidak melangkah masuk ke dalam kolam tersebut. Itu yang Alkitab kita ajarkan di dalam Yakobus 2 ayat 17 tadi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Di dalam kebangkitan, kebangunan rohani itu pun seperti itu. Kita tidak akan pernah mengalami itu kalau
kita ibadah saja malas, kalau kita bangun pagi berdoa saja tidak pernah, kalau kita tidak meluangkan waktu buka Alkitab dan merenungkannya juga, bagaimana kita mau mengalami kebangkitan itu, saudara? Kata datanglah juga mengandaikan keberanian untuk keluar dari posisi lama. Karena ada banyak orang terlalu nyaman dengan posisi kerohanian yang biasa-biasa saja. Tetapi posisi tersebut seringkali menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Bangsa ini, kalau kita lihat pasal yang ke-18 mulai dari ayat yang 1, bangsa ini tidak secara terbuka menolak Tuhan, tetapi bangsa ini juga tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan. Ayat 21 dikatakan begini, Elia menghampiri seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dengan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Kalau Baal, ikuti Dia. Sama-sama kita baca bagian terakhir, dikatakan apa? Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata apapun, netral dan tidak tegas. Itu yang saya katakan tadi. Mereka tidak secara terbuka menolak Tuhan, tetapi juga tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan. Netral dan tidak tegas, tidak mau memilih siapa yang benar-benar mau disembah. Tidak tegas itu mereka mau menghindari konsekuensi ketaatan kepada Tuhan. Makanya Elia katakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kita paham bahwa kondisi pada saat itu, bahwa penyembahan berhala terhadap Baal, raja dan ratu, mereka secara terang-terangan menjadikan ini menjadi arus utama penyembahan di tengah-tengah kerajaannya. Bayangkan, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Bedanya apa? Nabi Baal dan Asyera ini sama-sama dewa kesuburan. Kalau Asyera ini sesembahannya oleh Isabel, dewi kesuburan. Kalau Baal itu dewa kesuburan. Jadi ada suami istri ini dewanya. Ya. Nah, 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera atau dewi kesuburan itu. Ada 850 nabi yang memimpin ibadah di dalam kerajaan itu. Ini yang membuat bangsa Israel itu netral dan tidak tegas. Kenapa? Mereka tidak mau mengalami tekanan sosial, di mana arus utama menyembah Baal. Bagaimana nanti kalau ada di antara mereka yang tidak menyembah Baal, atau mereka menyembah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir? Kita bisa bayangkan tekanan sosial seperti apa yang akan mereka alami. Tidak mau itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Maka mereka masuk pada zona nyaman. Kalau datang Nabi Elia,
mereka ikut. Kalau ada tekanan untuk menyembah Baal, mereka ikut. Di dalam kekristenan itu kan ini masuk mendua hati. Alkitab kita, orang yang mendua hati tidak akan pernah ada dalam kerajaan surga. Wahyu 3 ayat 15 dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Jelas, orang yang mendua hati, orang yang netral dan tidak tegas di dalam kekristenan itu tidak mendapat apa-apa, bahkan cenderung Tuhan tolak. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita belajar dari ajaran Yesus, para rasul, mereka secara radikal untuk memilih melayani Yesus, percaya kepada Yesus. Bahkan Paulus katakan bahwa kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Posisi kekristenan itu harus seperti itu, bukan seperti orang Islam. Karena mereka takut terganggu kehidupan sosialnya, mereka lebih memilih tidak melakukan apa-apa kepada Tuhan. Ketika Elia berkata datanglah, berarti saudara, kita harus bergerak keluar dari zona nyaman, zona lama, menuju altar Tuhan. Ketika Elia katakan datang, mendekatlah kepadaku, apa yang bangsa itu lakukan? Mereka datang. Artinya sekalipun undangan untuk datang mengikut Tuhan itu mendapat tekanan sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia kerja kita, ada ejekan maupun ancaman, kita harus melangkah, lebih memilih tetap takut akan Tuhan. Harus mengambil posisi yang jelas, bukan abu-abu, bukan di antara saudara. Kalau itu kita lakukan, berarti kita merespon panggilan Tuhan untuk mengalami kebangkitan itu, saudara. Karena tidak ada altar yang pulih tanpa mau bergerak keluar dari posisi lama dan masuk pada kehendak Tuhan. Yang mau kita pelajari adalah jangan kita terjebak dalam iman yang rutin, saudara. Terima iman yang rutin tetapi tidak intim. Rutin beribadah tapi tidak mengalami Tuhan. Itu kita masuk pada ibadah tradisi jadinya. Rutin tetapi tidak intim. Dua-duanya harus kita alami, masuk pada area itu. Ibadah yang rutin itu harusnya membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Kita tetap beribadah, kita tetap melayani, aktif secara lahiriah. Namun jangan sampai kita kehilangan kehausan akan hadirat Tuhan.
Kehausan akan hadirat Tuhan itu diibaratkan seperti rusa yang merindukan air. Ada rawa-rawa dan di situ rusa tahu ada buaya. Dia tidak peduli. Yang penting rasa dahaga, rasa hausnya bisa terpuaskan. Itu makanya pencipta lagu selalu analogikan seperti rusa yang merindukan air. Tidak peduli apa kata orang tentang kita. Yang penting kita bisa intim dengan Tuhan. Itu artinya kita tidak terjebak pada iman yang rutin, tetapi tidak intim, saudara. Kita harus menjadikan ibadah itu sebagai kewajiban, di mana di dalamnya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesaya 29 ayat 13 menganalogikan bahwa bangsa Israel memuji menyembah Tuhan dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah iman yang rutin, tapi tidak intim, saudara. Kita mendengar firman, tetapi kita tidak taati. Itu masuk pada rutin, tapi tidak intim. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ada pada fase itu, maka hari ini engkau mendengarkan sebagaimana Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, apa dikatakan, saudara? Janganlah keraskan hatimu. Kalau itu adalah kita yang terjebak pada zona rutin tapi tidak intim, maka firman Tuhan katakan lembutkan hati. Biarkan firman itu menegur, mengoreksi, memperbaiki kehidupan kita semua. Umat dipanggil datang ke altar yang telah runtuh itu. Namun datang saja ternyata belum cukup. Sebab Tuhan tidak hanya menginginkan kehadiran, tetapi Tuhan menginginkan hati yang mau didekatkan kepadanya. Maka dikatakan tadi, mendekatlah kepadaku. Lalu seluruh rakyat itu mendekat kepadanya, lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang diruntuhkan itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dikatakan bahwa mendekat, datanglah mendekat kepadaku. Nah, mendekat ini akar katanya itu dari kata kurban. Ya, mendekat berarti datang ke hadirat Allah yang kudus. Kalau kata yang dari kata karab atau kata korban, kurban, bukan kurab ya. Jangan nanti, tapi gampang mengingatnya. Kata karab itu adalah datang ke hadirat Allah yang kudus. Kalau kira-kira nanti Bapak Ibu mau mencoba mengingat-ingat kata itu,
Tinggal Bapak Ibu lihat aja kurapnya masing-masing. Nanti bisa ingat, datang ke hadirat Allah yang kudus. Nah, konsep kata kurban yang digunakan itu, kalau berbicara tentang kurban berarti ada yang dibawa. Ya, bangsa Israel itu kalau mau datang kepada Tuhan dalam ibadahnya, mereka harus membawa persembahan kurban bakaran. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep kurban berarti ada sesuatu yang dibawa mendekat kepada Allah. Kalau dikatakan tadi, datanglah mendekat kepadaku. Datanglah itu adalah perintah, lalu dikatakan mendekat berarti membawa sesuatu. Mendekat bukan dengan tangan kosong, bukan dengan hati yang hampa, saudara. Kalau kita belajar dari kata mendekat tadi, ini menegaskan bahwa mendekat selalu melibatkan penyerahan diri di dalam ketaatan kepada Tuhan. Mendekat, kalau berbicara tentang konsep kurban tadi, berarti harus membawa hati yang haus, hati yang rindu, hati yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang akan kau bawa datang mendekat ke altar mezbah yang mau dibangun itu, saudara. Dengan demikian, perintah mendekat adalah panggilan Tuhan kepada kita, kepada bangsa itu, untuk memulihkan relasi yang telah putus, rusak, suam, dan merendahkan hati masuk dalam hadirat Allah yang telah ada untuk kita nikmati, saudara. Mendekat itu berarti yang tadinya ada pada zona nyaman, mereka melangkah keluar. Atau mereka yang tadi sudah mulai melupakan Tuhan, mereka berbalik lagi, memperbaharui komitmen mereka, atau yang disebut dengan istilah metanoia, berbalik dari zona lama menuju altar Tuhan. Jadi tidak bisa hanya datanglah, kata Elia, mereka hanya memandang-mandang saja. Karena ketika ada pertarungan antara Nabi Baal dengan Elia, umat itu hanya menonton saja. Ada 400 lebih. Nabi Baal itu menghadapi Elia yang seorang diri, sedangkan bangsa itu hanya menonton. Elia tidak mau bangsa itu hanya berdiri pada titik itu. Elia mau bangsa itu melangkah keluar dari situ, berbalik dan mengalami lawatan Tuhan sebagaimana awalnya mereka pernah alami. Tuhan pun menginginkan kita begitu, saudara. Jangan kita hanya berdiri pada titik menjadi penonton di dalam kekristenan, tapi kita harus mengalami perjumpaan hari lepas hari. Doa kepada Tuhan supaya kita mengalami perjumpaan itu. Mendekat bukan peristiwa sesaat, tetapi itu merupakan irama hidup rohani yang terus menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat yang 8. Kita baca yuk. Yakobus 4 ayat 8.
Ya, bagian A-nya aja kita baca. Yakobus 4 ayat 8, 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Amin. Yohanes menuliskan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku, dan aku bersama dengan dia. Itu yang disampaikan Yakobus juga, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadanya. Mari kita bangun disiplin rohani, Bapak Ibu Saudara, dengan menata kembali kehidupan doa kita, meluangkan waktu kita membaca firman secara konsisten, dan hidup selaras dengan firman dalam keseharian, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Ketika kita memilih mendekat kepada Allah dengan pertobatan dan ketaatan, Tuhan setia menepati janjinya. Ia mendekat kepada kita dan menyatakan kuasanya. Maka pada saat itulah, di momen seperti itulah, altar dipulihkan dan kebangunan rohani bisa kembali dialami oleh setiap orang yang datang kepada Tuhan. Datanglah dan mendekatlah kepadaku. Di ayat yang terakhir dikatakan, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mezbah itu adalah tempat kudus untuk bertemu Tuhan, mempersembahkan korban sebagai simbol pendamaian dosa. Tidak boleh ada sembarangan orang mempersembahkan korban. Bahkan korban yang mau dipersembahkannya itu juga tidak sembarangan. Nah, kalau kita lihat berbicara tentang mezbah, mempersembahkan korban sebagai simbol pendamaian dosa, ini sudah Kristus lakukan terhadap kita 2000 tahun yang lalu. Dia telah mengorbankan dirinya untuk melakukan pendamaian terhadap dosa, saudara. Sebabnya bahwa mezbah merupakan simbol pendamaian dosa, penyerahan diri, pengingat akan perjanjian dan kekudusan Tuhan. Berarti memperbaiki mezbah, kita akan teringat kepada pengorbanan Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Dan ini telah digenapi di dalam salib Kristus, saudara. Mezbah yang rusak bukan soal fisik, tetapi hati dan kehidupan rohani yang sudah mulai menjauh dari Tuhan itu harus dipulihkan dengan merespon panggilan Tuhan untuk datang, mendekat, membawa hati yang haus, hati yang hancur untuk dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang hati yang kering, menjauh dari Tuhan, itu harus kita akui di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita mau mengalami kebangkitan dan pemulihan itu,
Memperbaiki ini menggunakan kata rapa. Pernah dengar rapa? Yehova Rafa. Artinya apa itu? Allah penyembuh, Allah yang menyembuhkan. Jadi memperbaiki mezbah, kata memperbaiki menggunakan kata rapa. Menyembuhkan, memulihkan, memulangkan pada keadaan semula, mengembalikan sesuatu yang sudah rusak menjadi utuh kembali. Itu kata yang digunakan memperbaiki di sini, saudara. Elia tidak mengganti mezbah Tuhan dengan yang baru, tetapi ia memulihkan mezbah yang sama. Kerusakan mezbah dalam konteks itu mencerminkan kerusakan hubungan dengan Tuhan, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan. Maka memperbaiki mezbah berarti harus menyembuhkan hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Lalu Elia mengambil tindakan menyusun kembali batu-batu mezbah yang telah roboh itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Batu-batu itu disusun sesuai dengan jumlah suku Israel 12. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, orang mau sembuh berarti dia harus tahu sakitnya apa. Tuhan mau kita sembuh, itu sebabnya kita harus melihat ke dalam diri kita, mendiagnosa apa kekurangan, kesalahan, kelemahan kita, sehingga kita tahu langkah apa yang kita lakukan untuk menyembuhkannya. Jadi untuk mengalami kebangkitan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah diagnosis diri. Kalau di dalam kedokteran, medical check up, supaya tahu apa yang kurang di dalam tubuhnya. Kalau di dalam kita, spiritual check up. Berarti apa? Renungkan dengan jujur, apa kekurangan kita selama itu di dalam Tuhan. Itu kita bisa lakukan perenungan pribadi melalui firman, atau melalui orang-orang terdekat, atau hamba-hamba Tuhan yang kita percaya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tujuannya satu, kita tahu bahwa kita mengalami kekeringan rohani. Karena ada orang nggak sadar, dia sudah semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Zona nyaman itu lebih menguasai pikirannya. Lakukan diagnosis diri saudara dengan perenungan. Oh Tuhan, sama kan seperti beralih dari 2025 ke 2026. Kita kan melakukan perenungan. Apa nih yang, kalau dalam bisnis kan orang renungkan kegagalan-kegagalan apa yang dia lakukan di 2025 untuk dia perbaiki sehingga bisa sukses mencapai target di 2026. Dalam spiritual check up pun begitu, saudara. Apa kekurangan-kekurangan kita di dalam Tuhan, renungkan. Lalu langkah berikutnya pengakuan dan pertobatan yang tulus. Akui dosa secara spesifik, kekurangan, kelemahan kita. Akui di hadapan Tuhan. Ia setia dan adil, akan datang menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tidak sampai pada level itu, kita sudah lakukan itu, tapi memperbaharui komitmen kita, disiplin rohani kita, prioritaskan waktu bersama dengan Tuhan. Jangan seperti tadi bangsa Israel
Mereka tidak sepenuhnya mengikut Baal, juga tidak sepenuhnya mengikut Tuhan. Maka untuk pulih, untuk sembuh, sebagaimana tadi kata memperbaiki itu, maka perbaharui disiplin rohani kita. Oh, awal-awal kita umpamanya setiap hari ada waktu doa dan baca firman, sudah mulai kendor karena kesibukan, karena pekerjaan. Nggak mungkin juga kita meminta supaya kita kembali untuk setia, lalu pekerjaan kita, kesibukan kita dialihkan ke orang lain. Makin parah hidup kita nanti kalau kita menganggur. Ini bagian daripada spiritual check-up, saudara. Karena sebelum mengalami terobosan dari Tuhan, pastikan hatimu sudah beres dengan Tuhan. Tindakan ilahi yang dahsyat pun itu seringkali didahului oleh pemulihan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kalau kita lihat di pasal yang ke-18 ayat yang 45, dalam sekejap mata langit menjadi gelap. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan melahap kurban bakaran kayu bata dan tanah itu, bahkan air yang ada di parit itu. Ini berbicara kehadiran Tuhan memulihkan keadaan yang kering itu. Maka sebagaimana saya katakan tadi, bahwa tindakan Allah yang spektakuler, mujizat itu didahului dengan hubungan yang sudah dipulihkan dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, memperbaiki mezbah berarti kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Amin. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, dan itu terus menerus di bawah kesadaran kita. Artinya benar-benar kita renungkan bahwa kita butuh Tuhan dan menjadikan Dia menjadi pusat hidup kita. Terus menerus kita lakukan, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan hari lepas hari dengan disiplin rohani. Maka kita akan alami perubahan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara, jika Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan hati yang bercabang, keluar dari zona nyaman, zona lama yang mengikat kita, dan kita melangkah pada pertobatan di dalam ketaatan dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, agar kita bisa mengalami, merasakan bahwa Tuhan kembali ada, tinggal di dalam hati kita. Kita bisa kembali mengalami bagaimana roh Tuhan itu menyertai kita, bagaimana anugerah Tuhan itu bisa kita selalu nikmati dalam hidup ini. Maka jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, dan terima firman Tuhan, lalu alamilah kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Datang, mendekatlah kepada Tuhan, dan perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.